Dunia boleh terancam resesi di 2023, tapi Indonesia hampir pasti tidak akan mengalaminya jika melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Data terbaru dari sektor manufaktur Indonesia menguatkan proyeksi Indonesia jauh dari kata resesi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo menuturkan, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4 hingga 5% pada tahun depan. Jika mengacu pada ramalan Dana Moneter Internasional atau IMF, ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh 5,3% tahun ini dan sedikit melambat menjadi 5% pada tahun depan. Pertumbuhan ini jauh di atas China dan Amerika Serikat. Salah satu yang mendukung proyeksi tersebut adalah sektor manufaktur Indonesia yang terus menunjukkan ekspansi. Industri pengolahan merupakan penyumbang produk domestik bruto terbesar berdasarkan lapangan usaha. Kontribusinya hampir 18% di kuartal 2 2022. S&P Global pada Selasa 1 November 2022 melaporkan PMI Manufaktur Indonesia tumbuh 51,8 pada Oktober. Meski turun cukup dalam dari bulan sebelumnya 53,7, tetapi masih berada di atas 50. Jika dilihat lebih rinci, laporan S&P Global menyatakan tingkat keyakinan bisnis naik ke level tertinggi sejak Maret. Hal ini tentunya menjadi kabar yang sangat bagus di tengah isu resesi dunia, nilai tukar rupiah yang terpuruk, dan Bank Indonesia yang terus mengerek suku bunga acuannya dalam 3 bulan beruntun sebesar 125 basis poin menjadi 4,75%. Kenaikan tingkat keyakinan bisnis dalam kondisi tersebut memberikan harapan ekspansi sektor manufaktur akan terus berlanjut. Terbaru, Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan menaikkan suku bunga pada Rabu 2 November sebesar 75 basis poin menjadi 5,25%. Apakah kenaikan ini kembali berpotensi membawa ekonomi global semakin mendekati resesi dan mengancam ketahanan ekonomi Indonesia? Dan ini merupakan kenaikan tertinggi sejak 14 tahun terakhir. Tentu saja ini akan berdampak luas terhadap ekonomi Amerika saja. Bukan hanya ekonomi Amerika saja, tetapi ekonomi global, karena kita tahu Amerika itu adalah negara superpower, ekonomi nomor 1 di dunia. Jadi kalau kemudian suku bunga Amerika naik, dikhawatirkan ekonomi AS akan melemah. Kalau ekonomi AS melemah, permintaan impor pun akan melemah. Kemudian itu akan merembet ke negara-negara dari Eropa, kemudian akan ke Cina, dan akhirnya pun ke Indonesia. Tapi memang seberapa parah sih kemudian itu berdampak ke Indonesia? Kalau dari pasar keuangan mungkin akan lumayan berdampak ya, karena kita tahu akan terjadi capital outflow di pasar keuangan baik di rupiah ataupun bond. Tapi kalau dari segi pertumbuhan ekonomi sepertinya mungkin masih akan lama dan semoga tidak akan terjadi. Kita tahu bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% dan sampai akhir tahun pun kemudian bisa di 5%, artinya bahwa pertumbuhan itu sudah dalam level historisnya dan artinya sangat-sangat jauh dari resesi. Tekanan inflasi dilaporkan mereda. Kenaikan harga memang masih terjadi, tetapi sudah melandai ketimbang September. BPS melaporkan inflasi Indonesia pada Oktober 2022 mencapai 5,71% secara year on year, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yaitu 5,95%. Inflasi menjadi faktor yang paling penting untuk dikendalikan saat ini. Sebab terkait dengan daya beli masyarakat, semakin tinggi inflasi, maka daya beli masyarakat akan menurun dan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Dengan inflasi yang bisa dikendalikan, maka perekonomian akan terus tumbuh dan semakin menjauhi resesi. Tim Riset CNBC Indonesia.